Hello everyone, hope you're doing well dan semoga harimu lagi oke ya, atau seenggaknya lagi nggak terlalu hektik. Di tengah timeline yang isinya scroll tanpa henti ini, kita pasti sering lihat banyak banget karya menarik yang lewat gitu aja. We like, we save, we share. Tapi pernah nggak sih kalian berhenti sebentar dan mikir, siapa sih pencipta dari semua karya-karya tersebut? Because in this digital world, everything might be shareable, but shareable doesn't always mean free to use. Dalam video kali ini aku bakal ajak kalian untuk bahas soal hak cipta, tentang karya, kreativitas, dan batas yang sering kita anggap sepele. Dalam kampanye, bukan sekedar konten. Sebagai mahasiswa di bidang kreatif, aku sendiri udah terbiasa nih buat karya seperti ilustrasi, desain, dan visual digital lainnya. Dan semua itu lahir dari ide, proses, dan pastinya effort dong. Nah, di sini nih hak cipta punya peran penting. Sebagai contohnya, di sini aku pakai karya orisinal aku ya. Ini adalah Noir, sebuah karakter ilustrasi orisinal yang aku buat untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah konsep art. Mulai dari konsep karakter, visual, warna, sampai ekspresi, semuanya aku rancang dan kerjakan secara mandiri. Bagi aku, karya seperti ini bukan sekedar tugas, tapi juga bentuk ekspresi dan identitas dari penciptanya. Di era digital seperti sekarang ini, sebuah karya bisa kesebar dengan sangat cepat, mulai dari di-save, di-repost, di-screenshot, lalu digunakan secara pribadi. Bayangin jika karakter Noir tadi tiba-tiba muncul dalam desain poster, merchandise, atau bahkan sebuah panel komik tanpa izin, tanpa kredit, atau bahkan tanpa sepengetahuan aku sendiri sebagai penciptanya. Situasi seperti ini sering dianggap sepele, padahal ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Pengertian dari hak cipta sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta semenjak karya tersebut lahir tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu. Mulai dari tulisan, buku, puisi, karya ilmiah, lagu, film, video, audiovisual, ilustrasi, lukisan, fotografi, karya seni rupa digital maupun manual. Tari, teater, program komputer, game, bahkan adaptasi, terjemahan, sampai pengolahan dari karya lain juga bisa dilindungi selama karya tersebut dibuat secara orisinal. Intinya, selama karya tersebut lahir dari kreativitas dan sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, maka hak cipta langsung melekat pada karya tersebut. Dalam hak cipta ada dua hak utama. Yang pertama, hak moral. Artinya, nama pengguna harus tetap diakui dan karyanya tidak boleh diubah secara sembarangan. Dan yang kedua adalah hak ekonomi, di mana karya tersebut tidak boleh digunakan oleh orang lain untuk kepentingan apapun, terutama untuk komersial, tanpa izin. Jika ilustrasi karakter Noir tadi digunakan tanpa izin, maka yang dilanggar bukan hanya etika, tapi juga hukum. Hak moral dilanggar karena pencipta tidak diakui, dan hak ekonomi dilanggar karena karya tersebut digunakan tanpa persetujuan. Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, di mana pencipta diberikan hak untuk menuntut ganti rugi atau meminta menghentikan penggunaan karya. Pelanggaran hak cipta bukan hal sepele. Dampaknya bisa berupa hilangnya hak ekonomi, turunnya motivasi berkarya, dan rusaknya kepercayaan diri pencipta. Jika karya terus diambil tanpa izin, maka ekosistem kreatif akan semakin sulit untuk berkembang. Hak cipta berperan penting dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan seni dan budaya. Dengan perlindungan yang tepat, kreator bisa terus berkarya tanpa rasa takut karyanya akan disalahgunakan. So, before you repost, think. Before you use, ask. Because credit is not optional, permission is not extra. Menghargai karya orang lain adalah bentuk respect paling dasar dalam dunia kreatif.